Orang-orang yang meninggal ini terbang ke atas menuju surga guys. Dan sesampainya di atas, mereka itu mengantri untuk nungguin si malaikat kecil ini. Tugas malaikat kecil ini adalah memberikan orang-orang ini sebuah lingkaran dan sayap untuk terbang ke gerbang surga. Ketika semua orang yang meninggal ini udah terbang masuk ke gerbang surga, dan ini tiba waktunya untuk nutup gerbang surga. Malaikat kecil ini baru aja mau nutup gerbangnya, tapi tiba-tiba ada satu orang yang meninggal lagi nih datang. Dia mohon nih sama si malaikat agar dia bisa masuk ke gerbang surga. Tapi si malaikat kecil ini malah marah-marah dan dia tuh nggak ngizini orang yang baru meninggal ini masuk ke dalam gerbang surga karena part 2. Sampai akhirnya orang ini narik si popok malaikat kecil dan dia itu memohon agar diizinkan masuk ke surga. Tapi tetap aja ditolak sama si malaikat kecil ini dan lagi-lagi dia itu ditendang ke bawah neraka guys. Karena orang ini lagi yang datang, jadi si iblis itu murka guys. Dia itu lempar orang ini dengan sekuat tenaga ke atas. Tapi kali ini lemparan iblis ini sangat jauh guys. Orang ini dilempar ke langit paling atas dan itu tempat dewa. Dan ketika mendarat dia itu mengenai wajah dewa itu. Saat tahu kejadian itu, iblis dan malaikat ini ketakutan banget guys. Mereka ini berusaha membawa orang itu untuk pergi dari sana. Tapi ketika mau dibawa pergi, tiba-tiba si dewa ini sadar, jadi ketahuan deh. Karena kelakuan mereka itu, jadi mereka itu dihukum sama si dewa ini. Dan nasib orang yang gak diterima di surga maupun neraka ini dibuat menghilang sama dewa ini. Tapi ternyata dewa ini buat orang itu hidup kembali guys. Tapi pria ini memang sial banget deh. Ketika dia sadar dan hidup kembali, ternyata dia itu udah dikubur guys. Ada seorang dewa anak kecil nih guys, dan dia itu hobi banget main game. Tugas dia di dunia itu adalah melindungi nih nenek agar terhindar dari bahaya kematian. Tapi waktu lagi asik-asiknya main game nih, dia itu nggak sadar kalau neneknya kesedak dan meninggal. Arwah nenek itu keluar dari tubuhnya dan si dewa kecil ini berusaha untuk halangi. Tapi arwah nenek ini tetap keluar dan terbang. Si dewa kecil ini ngikutin arwah si nenek dan sampailah ke tempat Dewi Kwan Im. Sampai di sana dia itu dimarahi sama Dewi. Tapi dia diberi satu kesempatan lagi sama si Dewi untuk ngelindungi nenek di dunia agar terhindar dari kematian. Dan setelah arwah nenek masuk ke tubuhnya lagi, nenek ini hidup kembali guys. Saat makan mie, ada pot bunga yang jatuh mau ngenai nenek dan itu dihalangi sama si dewa kecil ini. Saat jalan ada lubang, dewa kecil ini juga nutupi lubang supaya nenek nggak jatuh. Tapi tiba-tiba saat jalan nih, dia ngelihat toko game dan dia tergiur lalu pergi ke toko game itu dan lupa sama si nenek. Lanjut part 2. Part 2. Nah, waktu dia lagi asik-asiknya di toko game itu, dia akhirnya tersadar sama si nenek. Dan waktu sadar, nenek ini hampir tertabrak sama truk durian. Dan dengan sigap, si dewa ini langsung lempar pisau ke arah ban mobil truknya. Tapi truknya itu oleng dan nabrak sebuah toko petasan. Petasan dan buah durian itu terbang ke atas guys. Dan ketika mulai berjatuhan, durian-durian itu mau mengenai kepala si nenek. Dewa kecil ini ngambil sapu untuk pukul duriannya supaya nggak ngenai nenek. Tapi lama-kelamaan sapunya itu putus guys. Dan dengan spontan dewa kecil ini ngalangi durian yang mau ngenai nenek dengan game kesayangan dia. Dan dewa ini sedih banget guys, game kesayangan dia itu rusak. Bahkan sampai di rumah pun dia ini tetap meratapi game kesayangannya. Tapi ketika melihat si nenek berdoa dan yang didoakannya itu adalah dewa kecil ini, dia jadi terharu dan senang guys. Dan dia lupa akan gamenya yang rusak dan dia terus ngikutin nenek deh. Siapa nih yang tinggal hanya berdua sama neneknya? Nah, ada nih seorang nenek dan cucunya nih, dan mereka tuh hanya tinggal berdua. Di tanggal 28 itu adalah hari ulang tahun cucunya. Nah, anak ini gambar kue dan mau nunjukkan ke nenek agar nenek belikan kue untuk dia. Tapi nggak disangka ternyata neneknya ini pergi ke toko kue buat beli kue untuk cucunya. Waktu sampai di rumah, si cucunya ini udah nungguin si nenek nih. Si nenek pakaikan topi ke cucunya. Tapi saat dia mau ngasih kuenya, dia itu baru tersadar guys kalau kuenya itu tertinggal di halte bus. Karena kecewa sama si nenek, cucunya ini langsung pergi tidur guys. Karena melihat cucunya sedih, jadi nenek ini punya inisiatif. Dia itu masak telur dadar untuk cucunya. Karena aroma masakan si nenek, jadi cucunya ini bangun. Dan ketika melihat masakan si nenek, anak ini makin kecewa. Tapi si nenek langsung aja tuh suapin telur dadar masakannya ke cucunya. Lanjut part 2. Part 2. Jadi ketika anak ini makan suapan si nenek, wah dia itu suka banget guys ternyata. Di ulang tahun berikutnya nenek ini beli lagi kue untuk cucunya. Tapi dia lupa lagi bawa pulang tuh kue guys. Dan nenek masak lagi tuh telur dadar untuk cucunya. Di ulang tahun berikutnya itu terjadi lagi guys. Begitu terus dan seterusnya sampai orang tuanya si anak ini menjemput anak ini.
Dan si nenek jadi tinggal sendiri. Saat cucunya udah dewasa dan pada saat ulang tahunnya dia itu mau pergi nemuin nenek. Lalu nenek pergi nih ke toko kue untuk beli kue ulang tahun untuk cucunya. Tapi kali ini nenek pinter guys, dia itu ikat kuenya di tangannya agar tidak ketinggalan. Dan ketika cucunya sampai di rumah nenek nih, nenek langsung berikan kue ulang tahunnya ke cucunya. Tapi cucunya ini hanya makan sepotong lalu pergi tidur guys. Saat cucunya tidur, nenek ini masak telur dadar yang biasa dia masakkan untuk cucunya. Dia kelihatan senang banget karena selama ini ternyata yang dia rindukan itu adalah nenek dan masakannya. Siapa nih yang nasibnya sial atau selalu beruntung? Nah, cowok ini nasibnya selalu sial, sementara si cewek nasibnya selalu beruntung. Karena nasib mereka yang begini, mereka itu pengen sesekali berbanding terbalik dengan apa yang mereka alami selama ini. Yang sial pengen beruntung dan yang beruntung itu pengen sial. Dan gak sengaja mereka ini bertemu guys. Tapi ketika si cowok pergi, cowok ini tersungkur masuk ke gerobak. Dan gerobak ini jadi jalan sendiri, bahkan nabrak si cewek dan masuk ke gerobak itu juga. Mereka berdua masuk ke dalam gerobak dan meluncur terus. Di sini cowok kelihatan takut banget, tapi si cewek malah kelihatan senang. Karena nasib yang dicampur antara si sial dan si beruntung, mereka ini alami kesialan tapi bisa dihandle dengan keberuntungan si cewek. Akhirnya mereka merasa bahagia karena bisa melengkapi satu sama lain. Cewek ini baru aja bangun tidur dan bersiap-siap untuk nemui ibunya guys. Biasanya ibunya itu selalu ngikatin rambut dia. Tapi kali ini karena ibunya nggak di rumah, dia itu ikat rambutnya sendiri. Jadinya kayak gini. Si ayah yang ngelihat langsung bantu anaknya untuk ikat rambutnya. Tapi si ayah nggak pandai ikat rambutnya guys. Karena nggak bisa ngikat rambut, dia itu ngambil topi dan pakaikan ke anaknya. Tapi anak ini nggak mau pakai topi itu dan dia itu langsung pergi ke kamarnya. Dan tiba-tiba si anak keluar nih, dia itu nunjukin video sewaktu ibunya ngikat rambutnya. Dengan ngikutin video itu, si ayah ini coba ikatin rambutnya. Dan tada, berhasil. Lalu mereka berdua itu pergi nemui ibunya nih anak. Ternyata ibunya ini sakit kanker guys, dan rambutnya itu udah botak. Ibunya ini sedih ngelihat kepalanya yang botak. Tapi semangat dari anak dan suaminya buat ibunya ini jadi percaya diri lagi.